Hai sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, jumpa lagi dengan saya Vika. Pada video kali ini kita akan membahas putar tentang soal-soal yang sering keluar pada saat Ukom Kebidanan. Penasaran? Yuk simak video kita yang satu ini. Kita masuk ke soal yang ke-6. Seorang perempuan umur 22 tahun melahirkan anak pertama 2 menit yang lalu. Plasenta belum lahir, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir. Kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di atas pusat, asuhan kebidanan untuk pengeluaran plasenta dapat dilakukan manajemen aktif skala 3. Pertanyaannya adalah apakah tujuan dari manajemen aktif skala 3? A. Mencegah atonia uteri, B. Mencegah prolapsus uteri, C. Mencegah perdarahan, D. Mempercepat distosia, dan E. Mencegah terjadinya ruptur perineum. Oke, untuk soal kita yang kali ini, tanpa membaca kasus, kita dapat langsung menjawab pertanyaan ini. Tanyakan sangat jelas sekali ya, apakah tujuan dari manajemen aktif skala 3? Nah, kita tahu bahwasanya manajemen aktif skala 3 ini terdiri dari pemberian suntik oksitosin, kemudian melakukan peregangan tali pusat terkendali, dan melahirkan plasenta. Nah, apa tujuannya? Tujuannya dari manajemen aktif skala 3 ini yang pertama adalah menghasilkan kontraksi yang efektif, kontraksi uterus atau HIS yang efektif ya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perdarahan dan mengurangi perdarahan selama pada skala 3. Itu tujuannya untuk manajemen aktif skala 3. Nah, berdasarkan ini, jawaban yang paling tepat adalah C, mencegah perdarahan. Kita masuk ke soal yang ketujuh. Seorang perempuan umur 27 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 7 bulan, datang ke PMB dengan keluhan sering merasa sesak nafas. Hasil pemeriksaan, Leopold menunjukkan bagian fundus teraba bulat dan keras, sebelah kiri perut ibu terasa keras, panjang dan memapan, dan bagian bawah perut terasa bulat, besar dan lunak. Bagian terendah janin belum masuk panggul. Pertanyaannya, apakah asuhan yang sesuai dengan kasus tersebut? A. Niches, B. McRobert, C. Senam hamil, D. Yoga ibu hamil, E. Latihan dorsofleksi. Kita lihat untuk soal yang satu ini ditanyakan adalah asuhan. Untuk kasusnya, data fokusnya kita punya di sini adalah usia kehamilan 7 bulan, artinya 28 minggu, kemudian menunjukkan bagian fundus teraba bulat dan keras, artinya pada bagian ini adalah bagian kepala pada fundus. Nah, kita tahu nih bahwasanya eh, untuk kasus ini si janinnya posisi sunsang ya, teman-teman. Dan bagian terendah janin belum masuk panggul. Artinya janin masih ada kemungkinan untuk dapat berputar dan memberikan posisi yang baik atau posisi yang optimal. Di sini dapat kita ketahui bahwasannya janin ini dalam posisi sunsang, artinya kepalanya di atas, bokongnya di bawah ya. Namun dia belum masuk panggul. Nah, artinya ada kemungkinan untuk dapat berputar. Nah, di sini kita dapat memberikan asuhan dengan menunjukkan gerakan niches atau gerakan dalam bentuk seperti posisi sujud. Nah, gerakan ini dapat membantu janin untuk mengembalikan posisi janin ke dalam posisi yang optimal. Artinya posisi kepala berada di bawah atau sebagai presentasi. Nah, untuk opsi lain ya, kita lihat untuk opsi lain, McRobert ini dianjurkan untuk pada tindakan atau kasus distosia bahu, ya. Nah, pada soal ini tidak menunjukkan kasus mengalami distosia bahu. Kalau senam hamil dan yoga ibu hamil, ini bisa kita anjurkan, tapi ini adalah jawaban yang lebih tepat karena lebih spesifik terhadap masalah yang dihadapi ibu. Kemudian latihan dorsifleksi ini tidak tepat ya. Jadi jawaban untuk soal kita yang satu ini adalah A. Niches. Kita masuk ke soal yang ke-8. Seorang remaja putri usia 18 tahun datang ke PMB mengeluh keputihan selama 5 hari dan gatal pada daerah kemaluannya. Hasil pemeriksaan TTV 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit.
Hasil pemeriksaan vulva tampak kemerahan, adanya pengeluaran cairan berwarna putih susu menggumpal seperti keju, kental dan agak berbau, serta pH vagina di angka 8. Pertanyaannya, apa mikroba penyebab keluhan berdasarkan kasus di atas? A. Candida albicans, B. Haemophilus, C. Neisseria gonorrhoeae, D. Trichomoniasis, dan E. Vaginosis bacterialis. Oke, kita lihat untuk soal ini ditanyakan adalah mikroba penyebab keluhan ya. Jadi kita harus tahu dulu ini masalahnya apa dan diagnosanya apa. Kita lihat di sini dia mengeluh keputihan selama 5 hari. Nah, ada hasil pemeriksaan vulva tampak kemerahan dan adanya pengeluaran cairan yang berwarna putih susu menggumpal seperti keju, kental dan agak berbau ya. Nah, untuk tanda-tanda ini menjelaskan atau mengindikasikan adanya penyakit atau masalah berupa kandidiasis. Nah, mikroba penyebab kandidiasis itu adalah Candida albicans. Jadi jawabannya adalah A. Candida albicans ya. Kita lihat untuk opsi lain, kalau Haemophilus ini bukan merupakan mikroba, ini adalah istilah dari cairan yang berbau amis ya. Kalau Neisseria gonorrhoeae, ini penyakit gonore, untuk identiknya itu adalah keputihan yang berwarna kuning kehijauan dan adanya erosi serviks. Nah, kalau trichomoniasis ini identik dengan penampang strawberry cervix. Kalau vaginosis bacterialis ini identik dengan gejala keputihannya itu seperti buih atau berwarna keabu-abuan. Untuk soal kita, jawabannya yang tepat adalah A. Candida albicans. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Seorang perempuan umur 16 tahun datang ke PMB mengeluh saat ini siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Dia merasa ketakutan dengan keadaannya. Pertanyaannya adalah, apakah gangguan haid yang dialami perempuan tersebut A. Polimenor, B. Hipomenore, C. Dysmenor, D. Metrorrhagia, dan E. Amenor. Untuk soal yang satu ini yang ditanyakan adalah gangguan haid yang dialami perempuan ini. Gangguan haidnya apa? Gangguan haidnya adalah siklus haidnya lebih pendek, yaitu kurang dari 21 hari. Nah, kita punya kalau gangguan siklus haid lebih pendek atau kurang dari 21 hari, berarti haidnya itu sering datang setiap bulannya. Kita kenal dengan istilah polimenore ya. Jadi jawabannya adalah A. Polimenore. Nah, kalau hipomenore ini jumlah perdarahan yang sedikit. Kalau dysmenor ini nyeri haid ya, metrorrhagia ini berupa adanya perdarahan di luar siklus haid. Kalau amenor berarti tidak datang atau tidak munculnya haid atau menstruasi. Nah, untuk soal kita yang satu ini jawaban yang tepat adalah A. Polimenor. Kita lanjut ke soal yang ke-10. Seorang perempuan umur 30 tahun, G3P2A0H2, hamil 12 minggu datang ke BPM dengan keluhan keluar gumpalan darah berwarna merah dan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis tampak bongkahan menyerupai janin pada darah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 98 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, palpasi 2 jari di atas simfisis. Hasil inspekulo terdapat pembukaan serviks dan tampak ada jaringan yang keluar dari serviks. HB 9,6 gram per desiliter. Pertanyaannya adalah apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? A. Abortus imminens, B. Abortus incipiens, C. Abortus incomplete, D. Abortus complete, dan E. Abortus habitualis. Nah, untuk soal kita yang satu ini ditanyakan adalah diagnosa. Ya, kita lihat data fokusnya, dia hamil 12 minggu, keluhannya adalah perdarahan ya, karena keluar gumpalan darah berwarna merah dan nyeri perut bagian bawah. Kemudian apalagi yang penting? Nah, tampak bongkahan menyerupai janin pada darah dan adanya pembukaan serviks dan di sini tampak ada jaringan yang keluar dari serviks. Berarti si perempuan ini mengalami perdarahan pada kehamilan muda atau dia mengalami abortus. Nah, abortusnya adalah abortus apa ya? Berdasarkan tanda gejala ini, karena dia sudah ada keluar bongkahan menyerupai janin, maka kita pilih opsi jawabannya adalah abortus incomplete. Oke, kita lihat untuk opsi A, abortus imminens. Kalau abortus imminens ini adalah abortus yang mengancam. Ya, kalau abortus mengancam, dia tidak ada pembukaan serviks ya, dan juga perdarahannya hanya berupa bercak. Kalau abortus incipiens, dia perdarahannya juga bisa lebih banyak dari abortus imminens, tetapi dia sudah terdapat pembukaan serviks dan tidak ada
pengeluaran bongkahan yang menyerupai janin. Nah, kalau abortus komplit, ini bisa jadi pembukaan serviksnya ada ataupun sudah tutup ya. Namun ini kita bisa lihat ya, untuk abortus komplit ini bisa tidak ada nyeri lagi karena seluruh hasil konsepsi itu sudah keluar dari uterus. Kalau abortus habitualis ini adalah abortus yang terjadi lebih dari 3 kali ya. Jadi kalau sudah 3 kali lebih itu, maka kita kenal dengan abortus habitualis. Nah, untuk soal kita yang satu ini, jawabannya adalah abortus incomplete. Nah, itu tadi sahabat Askep dan sahabat Asbidan, beberapa contoh soal yang sering keluar pada saat UKOM kebidanan. Gimana? Mau soal yang lebih banyak lagi? Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya, pembahasan soal-soal uji kompetensi kebidanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Askep Indonesia. Sampai jumpa!